Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit. Kita senantiasa diberikan nikmat yang luar biasa hari ini. Jadi suatu nikmat ini yang pertama harus selalu patut kita syukuri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan penilaian status gizi dengan metode biofisik atau disebut dengan biophysical method. Jadi metode biofisik sendiri mungkin ini adalah metode yang tidak lazim kita temukan ya. Jadi hari ini kita akan kaji yang mana sih sebenarnya metode biofisik itu. Oke, sedikit gambaran terkait dengan metode penilaian status gizi. Kembali mengingatkan lagi bagaimana di dalam metode penilaian status gizi itu ada dua cara, di mana kita bisa menentukannya secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung itu ada 4 metode yang bisa dilakukan, yaitu ada antropometri, ada klinis, ada biokimia, dan ada yang terakhir yang kita bahas hari ini, yaitu biofisik. Sedangkan untuk menilai status gizi secara tidak langsung, itu kita bisa menggunakan survei konsumsi makanan, statistik vital, dan ada metode yang disebut dengan faktor ekologi. Oke, ini adalah bagaimana skema umum tahapan terjadinya suatu defisiensi gizi. Jadi apabila kita melihat uh, secara umum tahapan dari masalah defisiensi dari zat gizi ini. Jadi begini, apabila kita melihat pada suatu keadaan defisiensi gizi, itu kan biasanya ada tahapan. Jadi tidak langsung orang itu dari keadaan yang sehat tiba-tiba mengalami anemia. Dari sehat tiba-tiba mengalami stunting. Jadi pasti ada tahapan yang dilalui oleh tubuh kita baru mengalami defisiensi. Jadi mungkin yang cukup terkenal itu adalah defisiensi dari vitamin A, defisiensi yodium yang biasa menyebabkan gondok dan atau anemia dari defisiensi dari zat besi. Jadi secara umum, secara garis besarnya ada beberapa tahapan depresi yang terjadi hingga tahap akhir dari defisiensi ini adalah tanda anatomisnya atau klinisnya. Yang mana kalau sudah terjadi hal ini, kita bisa menggunakan metode ini artinya ada di tahapan yang parah atau tahapan terakhir dari defisiensi ini. Sedangkan tahapan pertamanya itu bisa kita lakukan screening. Screening menggunakan uh, survei konsumsi makanan dengan melihat apakah asupannya ini adekuat atau tidak. Jadi biasanya tahapan depresi ini diawali atau disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat ya, asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi bagaimana konsumsi ini bisa menggunakan metode survei konsumsi. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa formulir yang bisa dilihat menggunakan pertanyaan-pertanyaan, menggunakan kuesioner, apakah asupannya itu tergolong cukup atau tidak. Kemudian tahapan selanjutnya itu setelah terjadi asupan yang tidak adekuat, atau itu biasanya terjadi penurunan pada jaringan cadangan. Jadi penurunan dari uh, asupan ini. Misalkan kita membahas defisiensi zat besi. Kalau kita membahas defisiensi zat besi, setelah asupan zat besinya kurang, itu tahapan selanjutnya adalah terjadi penurunan pada jaringan atau cadangan yang menimbun zat besi. Dan itu bisa dilihat dengan metode biokimia atau ada pengambilan sampel darah dengan mengukur misalkan kadar hemoglobin dari orang itu untuk menandakan bahwa ada
cadangan zat besi atau tidak yang adekuat. Kemudian setelah terjadi penurunan pada jaringan cadangan itu ada penurunan kadar pada cairan tubuh yang kita bisa ukur dengan metode biokimia. Selanjutnya ada tahapan penurunan fungsional pada jaringan. Penurunan fungsional pada jaringan ini bisa kita lihat atau bisa kita ukur dengan metode antropometri atau metode biofisik. Nah, antropometri saya rasa kita sudah kaji lebih mendalam yang kemarin ya. Dan hari ini kita lebih bahas biofisik terkait dengan penurunan fungsi pada jaringan yang bisa uh, kita ukur juga menggunakan metode biofisik ini. Kemudian selanjutnya ada penurunan aktivitas enzim terhadap zat gizi atau mRNA. Jadi mRNA ini artinya area molekuler yang terjadi perubahan. Nah, di mana untuk mengetahui adanya penurunan aktivitas atau tidak, kita bisa menggunakan metode atau teknik yang dilakukan itu menggunakan biokimia atau teknik molekuler. Selanjutnya, setelah terjadi penurunan jaringan, kadar, fungsional, aktivitas enzim, maka tahap selanjutnya adalah perubahan dari fungsional. Jadi yang mana ini bisa kita lihat atau kita ukur dengan metode secara fisiologis. Jadi kita melihat fisiknya. Contoh, misalkan ada anemia defisiensi zat besi. Jadi tanda-tanda secara fisiologisnya kan bisa kita lihat adanya tanda-tanda 5L ya. Eh, Letih, lesu, pucat, dan lemah, lunglai, eh, dan tidak bersemangat atau tidak mengantuk. Itu adalah tanda-tandanya. Kemudian tahapan berikutnya ada simptom klinis. Simptom klinis ini kita bisa mengecek atau nilai dengan metode klinik. Kemudian yang terakhir ini adalah tanda anatomis. Kita bisa ukur dengan metode klinik. Oke, itu tadi ya bagaimana tahapan dari terjadinya defisiensi dari zat gizi. Selanjutnya kita masuk penilaian status gizi dengan metode biofisik ini apa sih sebenarnya? Oke, kita awali dengan definisi. Jadi definisi dari uh, biofisik ini adalah bagaimana kita mampu melihat dari kemampuan yang ditunjukkan oleh fungsi jaringan dan adanya suatu perubahan secara struktural. Jadi biofisik ini melihat bagaimana kemampuan dari fungsi jaringan dan perubahan struktural yang terjadi. Jadi kita bisa nilai dari fungsi dan strukturnya. Selanjutnya, dalam biofisik ini itu menggunakan cara dalam penentuannya itu secara langsung ya dan dilakukan dengan pemeriksaan non biokimiawi. Jadi penilaian status gizi ini sifatnya tidak mengambil darah ya, tidak mengambil sampel darahnya seperti biokimia kemarin, tapi dia non biokimia. Jadi kalau misalkan dalam biofisik ini ada juga yang mengambil sampel darah, itu sebenarnya dia tidak langsung melihat kadarnya, tapi melihat bagaimana fungsi dari jaringannya. Oke, selanjutnya dalam metode biofisik ini apa yang menjadi fungsi dari pengukuran ini? Jadi fungsi yang pertama adalah mengukur kemampuan jaringan biologis. Dan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan apabila terjadi perubahan struktur dari jaringan. Nah, untuk mengukur fungsi kemampuan jaringan biologis, itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, seperti pemeriksaan koordinasi otot, lalu ada pemeriksaan kemampuan fisik, dan ada pemeriksaan adaptasi gelap. Dan untuk pemeriksaan perubahan struktur jaringan, ada 4.
ada 4 pemeriksaan yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan radiologi, pemeriksaan sitologi, konjungtiva, pemeriksaan morfologi akar rambut. Itu ya. Jadi kalau kita melihat nama pemeriksaan ini, sepertinya ini masih awam ya, atau pernah atau tidak tahu seperti apa cara ukurnya. Di sini sebagai pengetahuan saja, untuk pengukuran biofisik ini sifatnya tidak seperti biokimia, yang mana bukan kita yang akan menganalisis langsung dari dari keadaan ini, tapi kita harus mengetahui dari biofisik ini. Misalkan ada yang nantinya apa ya? Misalkan suatu saat kita ada yang bekerja di rumah sakit, misalkan ada pasien yang melakukan pemeriksaan ini, artinya eh, ke radiologi, misalkan pasiennya ke radiologi dan diberikan hasilnya oleh dokter atau pemeriksanya, dan kita bisa tahu atau baca maknanya seperti apa hasil pemeriksaannya. Jadi misalkan gangguan apa yang terjadi dari hasil pemeriksaan ini. Jadi bukan berarti ya setelah kita mempelajari ini kita yang akan melakukan pemeriksaan radiologi, sitologi, bukan. Jadi kita hanya tahu nanti bagaimana makna dari hasil pemeriksaan ini. Jadi menunjukkan adanya tanda-tanda atau gejala klinis dari pemeriksaan yang dilakukan. Oke, selanjutnya kelebihan dari pemeriksaan biofisik ini adalah menguji kemampuan fungsi jaringan, di mana meliputi kemampuan kerja, energi expenditure, dan adaptasi sikap akibat dari defisiensi gizi. Kelebihannya lagi, ini relatif tidak invasif apabila kita bandingkan dengan metode biokimia. Tidak invasif artinya kalau di biokimia itu kan kebanyakan mengambil sampel darah ya. Jadi mengambil sampel dari bagian dari spesimen dari tubuh kita yang diambil. Kalau misalkan pengambilan sampel darah kan eh, kalau misalkan masih di ujung jari itu kan masih bisa kita toleran. Tapi kalau sudah di tahapan di nadi dan di beberapa bagian itu kan sudah agak agak apa ya, agak susah, agak agak perih. Ah, kalau di biofisik ini itu relatif lebih mudah dilakukan pengukurannya. Dan di dalam biofisik ini kan biasanya untuk pengukurannya itu lebih lebih tidak menyakitkan. Jadi hanya sedikit sekali yang membutuhkan sampel darah dan sifatnya eh, apa ya? Sebagian besar kita lebih lebih kepada pemeriksaan yang sifatnya tidak invasif seperti USG, radiologi itu kan tidak terlalu menyiksa pasiennya. Kemudian, bagaimana sih kelemahan dari biofisik ini? Apa kekurangannya? Jadi saya sampaikan kembali bahwa di dalam metode penilaian status gizi, apapun metode yang kita gunakan, itu biasanya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di dalam biofisik ini, kelemahannya yang pertama adalah pemeriksaan biofisik ini bisa dibilang sulit untuk dilakukan. Karena kenapa? Karena memerlukan alat yang khusus dan keahlian yang khusus. Atau orang yang melakukan pemeriksaan ini harus betul-betul memiliki keahlian di bidang tersebut. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Bukan berarti kita sudah belajar biofisik, kita sudah apa ya bisa melakukan pemeriksaan ini. Jadi misalkan pemeriksaan USG itu kan harus membutuhkan ahlinya tersendiri. Kemudian kelemahan berikutnya ada pemeriksaan kemampuan fungsi jaringan biologis. Ini tidak bisa untuk semua kelompok umur. Jadi beberapa kelompok umur ini tidak bisa melakukan dalam pemeriksaan ini. Seperti ada orang ada ada yang hamil, ada bayi, ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan. Kemudian jenis defisiensi zat gizi yang bisa diperiksa relatif terbatas. Jadi ada
defisiensi zat gizi tertentu yang hanya bisa kita lakukan dengan biofisik ini. Selanjutnya, tidak dapat memeriksa defisiensi zat gizi secara spesifik karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan biofisik ini yang objektivitasnya tinggi, kita bisa menggunakan pemeriksaan radiologi. Namun hal ini dengan objek yang tinggi ini biaya yang harus kita keluarkan itu cukup mahal dan tidak semua orang mampu melakukan pemeriksaan ini. Baik, selanjutnya kita masuk pemeriksaan kemampuan fisik. Jadi pemeriksaan kemampuan fisik ini kita mengukur potensi individu untuk menggunakan energi dalam melakukan aktivitas. Dan biasanya ini tidak mudah dilakukan pada anak-anak. Dan dalam pemeriksaan kemampuan fisik ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Eh, yang pertama bentuk dan lamanya tes, motivasinya seperti apa, aktivitas sehari-harinya, keterampilannya, kondisi kesehatannya, dan status gizi dari orang tersebut seperti apa. Oke, jadi jenis tes kemampuan fisik ini ada beberapa macam. Ada tes lari bolak-balik, tes lompat jauh, tes push up, tes sit up, tes lari jarak jauh, angkat tubuh, ini lari cepat, loncat tegak. Biasanya tes ini untuk melihat kita dalam kondisi bugar atau tidak. Nah, oke, selain yang saya sebutkan tadi, itu ada pemeriksaan lainnya yang itu step test. Jadi untuk dalam tes ini fungsinya adalah bagaimana kita dapat mengukur kemampuan daya tahan jantung dan paru. Jadi mengukur kemampuan tubuh untuk menyesuaikan terhadap beban kerja. Melihat denyut nadi melihat denyut nadi pemulihan setelah seseorang naik turun bangku, turun tangga. Misalkan disediakan kursi ya, baru subjek diminta untuk naik turun tangga. Eh, Prinsipnya adalah naik turun tangga dengan melihat ikuti irama metronomnya dan durasinya tesnya selama biasa 5 menit dihitung dari nadi pemulihannya. Nah, yang saling terkenal dalam step test ini adalah yang disebut dengan Harvard Step Test, yang mana ditemukan tes ini oleh eh, Harvard University. Jadi tes ini ditemukan oleh Harvard University ya, makanya disebut dengan Harvard Step Test. Jadi biasanya ini dimulai dengan menyediakan bangku. Jadi biasanya ini subjek diminta naik turun tangga dengan mengikuti irama tertentu. Jadi ini naik turunnya tidak sesuka hati atau speednya ini ditentukan ketika beberapa uh, ketentuan. Jadi ini nanti kita akan dapatkan durasi naiknya berapa dibagi dengan eh, durasi denyut nadinya selama 30 detik itu setelah latihan berapa sehingga kita dapatkan skornya nanti. Jadi untuk hasil itu nanti bisa diinterpretasikan berdasarkan tabel dari Harvard Step Test ini. Nah, kemudian ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis ini kita bisa menggunakan atau kita bisa melihat adanya pembesaran hati dan densitas dari tulang secara akurat. Namun, dalam pemeriksaan radiologis ini bisa digunakan cukup jarang digunakan untuk penentuan status gizi masyarakat. Karena memang alatnya itu membutuhkan alat yang khusus.
sehingga agak sulit untuk dijangkau oleh masyarakat untuk melihat penentuan status gizi masyarakat. Jadi biasanya itu pada kondisi tertentu saja baru dilakukan pemeriksaan radiologis ini. Tapi kalau misalkan ada daya yang memungkinkan kemampuan individu, eh, kemampuan seseorang untuk menjangkau dari pemeriksaan ini, itu juga bisa dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan. Jadi tujuan dan kaitan dari gizi, pemeriksaan gizi ini apa sih sebenarnya? Misalkan, apa ya? Misalkan osteoporosis ya. Osteoporosis kan ini biasa disebabkan karena defisiensi kalsium. Jadi kita kita kan tidak mungkin tuh melakukan pemeriksaan sampel dari tulang ya. Jadi tapi dengan melihat pemeriksaan radiologis ini kita mampu mendapatkan gambaran bagaimana uh, kondisi dari atau struktur dari uh, tulang dari tubuh kita. Misalkan apakah ada apa ya terjadi lubang-lubang ataupun dari pemeriksaan radiologis. Oke, berikutnya yaitu adalah pemeriksaan morfologi akar rambut atau disebut dengan follicle. Di dalam pemeriksaan morfologi akar rambut itu biasa menggunakan diameter akar rambut, di mana menunjukkan diameter akar rambut itu dapat mengerut, dapat berkurang sehingga rambut rontok. Jadi pada pemeriksaan ini dilihat diameternya, yang dimana jika terjadi perubahan seperti eh, pengurangan ini ya, itu bisa dikarenakan adanya penurunan berat badan berlebih atau menunjukkan tanda-tanda defisiensi asupan protein. Bisa juga terjadi defisiensi zat besi maupun zinc. Jadi pemeriksaan ini juga tergolong biofisik ya. Jadi walaupun dia sifatnya invasif, jadi kalau mengambil sampel rambut ini apa ya, tidak menyakitkan, tapi pemeriksaan ini cukup mahal. Jadi pemeriksaan morfologi akar rambut ini apa ya? Pemeriksaannya cukup mahal dan alat yang digunakan itu alat khusus. Kalau setahu saya, setahu saya untuk pemeriksaan morfologi akar rambut ini masih belum banyak ada di Indonesia. Bahkan hampir hampir apa ya? Hampir sulit untuk kita menemukan ada menyediakan pemeriksaan ini. Jadi dia salah satu kelemahannya ya, dia dia sulit ditemukan, alatnya khusus dan kelebihannya sebenarnya dia tidak invasif. Nah, selanjutnya kekurangan energi protein kita juga bisa melihat dari biofisik ini. Di mana kita bisa melakukan USG pada area hepat atau hati, di mana pada anak yang mengalami CAP akan nampak adanya fibrosis, nekrosis, dan perlemakan hefar. Selain itu, rambut akan terlihat berkurang. Berkurang dia punya diameternya dengan keadaan normalnya, bahkan kurang dari sepertiga normal dari rambutnya. Apabila kita bandingkan dengan anak yang normal, maka diameternya lebih kecil. Selanjutnya, ada pemeriksaan biofisik untuk melihat kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini sangat erat kaitannya dengan fungsi penglihatan, sehingga berbagai cara bisa dilakukan. Jadi untuk kita bisa melihat asupannya, ada kondisi kronis, jadi kita bisa memeriksakan fisiknya. Nah, secara histologi atau sitologinya, pada mereka yang mengalami defisiensi vitamin A itu akan nampak
sel gobletnya itu lebih kurang daripada normalnya. Selanjutnya ada juga dengan cara retrinograf. Ini em, bisa ada alat khusus yang digunakan. Dan ini akan nampak gambaran terjadinya buta senja dalam pemeriksaan mata ini. Kemudian ada pemeriksaan back to back test. Ini menunjukkan terjadinya buta senja. Oke, ini sedikit gambaran ini terjadinya rabun senja. Rabun senja adalah kondisi yang tidak dapat melihat pada sore hari atau dalam keadaan minim cahaya. Minim cahaya yang akibat kekurangan dari vitamin A ini. Jadi orang tidak mampu melihat pada kondisi gelap eh, atau kondisi yang memang betul-betul minim cahaya. Jadi kemampuan ini karena terjadi masalah defisiensi dari vitamin A. Jadi ini adalah gambar ini menunjukkan adanya perbedaan antara retina yang mengalami defisiensi vitamin A dengan yang sudah sembuh. Jadi ini yang gambar yang ini, yang bagian atas, ini adalah retina yang saat mengalami defisiensi vitamin A. Yang ini yang kedua gambaran retinanya setelah dia diintervensi dengan vitamin A. Kecukupan vitamin A-nya dipenuhi. Jadi adanya perubahan dari retina. Jadi ini kan ada tanda-tanda apa ya bintik-bintik ya ketika dia mengalami defisiensi. Setelah ada intervensi yang dilakukan secara berkala, setelah dicek itu ada retinanya sudah mulai bersih. Jadi bintik-bintiknya itu sudah mulai menghilang. Oke, selanjutnya pemeriksaan biofisik untuk melihat keadaan defisiensi dari yodium. Jadi untuk pemeriksaan radiologi itu melihat atau USG itu melihat adanya pembesaran atau kerusakan kelenjar tiroid. Kemudian dengan pemeriksaan histologi atau sitologi itu akan melihat bagaimana adanya sel-sel kelenjar tiroid itu mengalami kerusakan. Biasanya dalam pemeriksaan biofisik ini melihat adanya defisiensi dari yodium, kalau misalkan terjadi gondok, itu kan dalam pemeriksaan itu akan terlihat dengan jelas. Jadi bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG atau radiologi ini untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran atau kerusakan dari sel-sel kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan biofisik untuk anemia defisiensi besi. Jadi pemeriksaan ini bisa melalui mikroskop nampak yang mikroskop di mana akan nampak ukuran atau bentuk sel darah merah yang tidak normal. Dan anemia ini kan dikaitkan dengan kekurangan sel darah merah. Jadi kekurangan sel darah merah atau anemia ini bisa banyak macamnya. Jadi pada anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi itu sangat berdampak pada bentuk dan ukuran dari sel darah merah tersebut. Ini kita perhatikan ya, kalau normal ini bagaimana bentuknya. Ini seperti ini. Bagaimana sel darah merahnya, ukurannya, warnanya itu seperti ini. Nampak keadaan yang teratur. Uh, Kemudian anemia ini kan bisa saja terjadi karena perubahan dari bentuk di sel darah merah sendiri. Perubahan yang terjadi itu bisa karena mikrositik, itu karena bentuk-bentuknya sangat kecil, atau bisa juga karena besar-besar. Kalau dia besar-besar itu sifatnya makrositik, atau dia sifatnya hipokromik. Kalau hipokromik itu ukurannya normal tetapi tidak banyak mengandung zat besi di dalam sel tersebut. Oke, selanjutnya ada juga pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu peripheral blood smear. Jadi pada keadaan normal ini, kalau dilihat bagaimana sel darah merah ini dilihat dengan mikroskop,
Jadi keadaan kondisinya seperti ini, jenis zat besinya seperti ini penampakannya. Kalau sudah terjadi masalah anemia, masalah kekurangan zat besi ini, akan terlihat seperti ini penampakannya jika kita lihat. Jadi bentuknya, warnanya ada perubahan. Bentuknya sudah tidak bulat-bulat ya, kalau ini dia sudah mengalami tanda-tanda defisiensi. Jadi ada beberapa variasi bentuk yang terlihat dan beberapa variasi ukuran juga. Dan ini sudah menunjukkan bahwa terjadi iron defisiensi. Jadi ini ya bagaimana kita melihat defisiensi dari masalah gizi apa saja yang terjadi pada seseorang yang bisa dengan metode biofisik. Oke, itu saja mungkin materi dari saya yang sempat kita bahas pada hari ini berkaitan dengan penilaian status gizi metode biofisik. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada link yang akan disediakan.